Beberapa hari yang lalu viral video Menteri Agama kita yang bersalaman dengan salah satu artis ya teman-teman. Salaman, ya bener-bener salaman, sentuh-sentuhan begitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu dikagetkan. Nggak perlu kaget kalau memang di ajaran bahkan diakali menggunakan kain. Ya, agar bisa sentuh-sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram dan bahkan sampai dicium-cium bolak-balik tangannya. Dan ketika itu dibahas, ketika saya bilang miris, mereka sakit hati teman-teman. Jadi seruan untuk mengarah pada kebaikan itu sekarang sudah tidak boleh lagi ya, karena bisa memecah belah umat. Narasinya begitu. Jadi ketika saya mulai membahas seperti itu, ya orang-orang yang melakukan hal seperti itu ya tersinggung teman-teman. Karena memang ada dua tipe manusia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang itu cerdas, pinter, punya kebijaksanaan, ketika diberikan kritikan, mereka akan berpikir dan merenung. Tapi orang yang sebaliknya, mereka akan sakit hati, tersinggung dan marah teman-teman. Terbukti memang. Jadi Harry Pras sudah membuat marah oknum-oknum seperti itu. Dan berikut juga dengan pembela-pembelanya. Sekarang teman-teman, setelah video dari Menteri Agama kita yang sekarang, yaitu yang kemarin dia cium-cium kepala paus ya. Ketika dia ada video terbarunya yang menunjukkan salam-salaman dengan artis perempuan. Saya tidak membahas itu karena ya itu sudah biasa. Kiai-kiai, oknum-oknumnya, gus-gusnya, bib-bibnya. Ada yang seperti itu. Bahkan Al-Ustadz Abdul Somad sendiri yang pernah menyampaikan, entah itu dulu atau sekarang, kalau dilihat dari videonya seperti dulu teman-teman. Menyatakan ditusuk dengan paku kepala orang laki-laki lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kan lah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, ya udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Sedangkan ada video dia yang melakukan hal tersebut. Ya biasa manusia, kadang lupa, kadang khilaf atau bagaimana. I don't know. Terus di sini teman-teman, Menteri Agama kita mulai resah katanya dengan perkembangan dakwah salafi yang disebut-sebut Wahabi itu. Mulai resah ya. Dan diusung beberapa narasi yang seolah-olah orang-orang salafi itu ya negatif terus. Ya kalau tidak ada orang yang membahas seperti ini, ya tidak pantas untuk dibela berarti. Tapi di sini saya ingin melihat bagaimana tanggapan kalian dengan satu postingan yang ingin saya perlihatkan kepada kalian tentang keresahan Menteri Agama kita dengan salafi. Dan kita simak seperti apa fitnahan-fitnahannya. Perhatikan teman-teman. Di sini Menteri Agama mulai resah dengan kelompok Wahabi. Ngertidalil.com. Di sini ditulis teman-teman, akhir-akhir ini isu agama seringkali tampil berhadapan-hadapan dengan tatanan negara. Gerakan puritanisme atau pemurnian agama tampaknya melahirkan benturan-benturan baru antara tatanan kenegaraan dan apa yang diklaim sebagai orang dengan ajaran Islam. Oke. Hadirnya kelompok anti perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan tanggal 1 Muharram dan lain-lain dianggap sebagai kegiatan bid'ah yang tidak berdasar. Ya, memang tidak mau dibilang berdasar, saya juga merayakan dulu teman-teman. Ketika saya masih beragama NU ya. Jadi saya dulu itu merayakan juga teman-teman. Meskipun dalam hati kecil saya itu bertanya-tanya, ini kegiatan seperti ini, tahlilan, maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, landasan dalilnya dari apa? Ajarannya dari mana? Siapa yang mengajarkan pertama kali? Apakah iya Nabi Muhammad SAW seperti ini? Tapi saya masih ngikut-ngikut saja.
karena belum tahu mau bertanya kepada siapa gitu. Dan akhirnya ketika saya di Jakarta baru tahulah dan dipaparkan berbagai macam kebenaran itu. Akhirnya saya memilih untuk ya meninggalkan kegiatan-kegiatan seperti itu dan berusaha mengajak teman-teman dan berusaha untuk menyadarkan umat bahwa hal seperti itu ya bid'ah. Dan bid'ah, dan orang pertama yang menyebutkan bid'ah adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman. Lanjut dulu. Padahal acara-acara tersebut sudah menjadi tradisi. Ya, menjadi tradisi. Ya, kalau tradisi teman-teman tidak dijadikan ibadah, ya boleh-boleh saja. Misalkan tradisi kebersihan, bersih-bersih bersama, tradisi lompat batu begitu ya, tradisi sapi kerapan atau tradisi apalah yang tidak berkaitan dengan agama, ya boleh-boleh saja. Asalkan di dalam agama tertentu, misalkan kita muslim, oh tradisi ini bertentangan dengan syariat, mending saya tidak mau melakukan. Kalian yang mungkin non muslim silahkan. Nah begitu. Ini namanya tradisi yang boleh-boleh saja untuk dilakukan dan ditinggalkan. Tetapi seperti perayaan-perayaan Aid, umat muslim sudah punya Aidnya masing-masing teman-teman, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan untuk pertemuan setiap pekanan sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Jumat. Untuk setiap harinya ya ada sholat 5 waktu. Jadi setiap 5 waktu kita bisa berjumpa kalau kita ke masjid. Ya ada saja teman-teman untuk mendengarkan kajian dan menyampaikan pesan agama. Tidak harus buat ritual-ritual ibadah baru. Contohnya seperti Maulid Nabi. Kan Maulid Nabi ini seolah-olah seperti wajib begitu. Ya, kalau tidak dirayakan ada yang kurang. Pasti dirayakan. Ya, pasti dirayakan setiap tahunnya. Dan akhirnya apa? Sudah seperti bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama, teman-teman. Terus yang kedua, masalah tahlilan juga. Ada yang sampai mengatakan kalau orang mengubur manusia, muslim misalkan, tanpa ditahlilin, maksudnya kenduri kematian, bukan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, bukan teman-teman. Tapi ditahlilin yang bermakna kenduri kematian, 7 hari itu. 1, 3, 7, 40, 100, 1000, haul. Nah itu kan acara keagamaan yang baru dibuat. Sedangkan agama ini telah sempurna. Paham sampai di sini? Semoga paham. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, dan hal ini juga perlu untuk kita sampaikan teman-teman, bukan untuk berpecah belah, tetapi untuk menyadarkan umat Islam bisa bersatu dengan sholat 5 waktu tepat waktu begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang jelas As-Sunnah yang sahih teman-teman, bukan yang maudhu dan dhaif begitu. Tapi kan enggak bagi mereka. Contohnya seperti Maulid Nabi, dibela dengan apa? Dengan dalil yang bermasalah teman-teman, dengan dalil-dalil bermasalah. Terlebih lagi menggunakan dalil Abu Lahab. Abu Lahab yang bergembira dengan lahirnya Nabi. No, Abu Lahab bukan bergembira atas lahirnya seorang Nabi, tapi gembira atas lahirnya seorang laki-laki. Karena apa? Ketika seorang anak laki-laki itu menjadi seorang Nabi, cinta itu berubah jadi benci teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya. Coba kita lanjut lagi. Padahal acara tersebut sudah menjadi tradisi keagamaan rutin ya, dan diantaranya sudah dilembagakan dalam acara negara seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, dan Nuzulul Quran setiap tahun diagendakan sebagai acara keagamaan. Ya, sudah menjadi bagian dari agama teman-teman. Padahal ya dibuat-buat lah begitu. Ada gambar saya di sini ya. Ada foto saya, ya Allah. Jika itu dibid'ahkan, apalagi diharamkan, maka bukan saja menimbulkan masalah internal umat Islam, tapi juga berdampak pada acara kenegaraan. Sebenarnya tidak berdampak kalau kita mau ikuti dalil. Ya, kalau kita mau ikuti dalil, ya tidak akan berdampak apa-apa. Tapi karena kita sibuk untuk mencari pembenaran, ya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Apalagi di sini yang lebih parah, fitnahannya lagi, seruan penggunaan cadar atau niqab, yaitu pakaian perempuan yang menutup seluruh anggota badan kecuali kedua bola mata, penggunaan celana di atas tumit, dan kemestian memelihara jenggot dan atribut fisik keagamaan lainnya. Dilanjut. Beberapa contoh seruan sudah mirip dengan ancaman, karena bagi mereka yang tidak mengindahkan ajaran dakwah mereka ditakut-takuti dengan neraka. Kalangan masyarakat sudah mulai bingung mana sungguhnya yang benar. Yang benar yang ada dalilnya teman-teman. Yang benar yang ada dalilnya, bukan yang mengada-ada. Perintah untuk pakaian tidak isbal itu ada dalilnya, dan dalilnya sahih. Memelihara jenggot ada dalilnya dan dalilnya sahih teman-teman. Terus untuk menutupi aurat ada dalilnya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mewajibkan cadar bagi perempuan. Dan postingan ini katanya orang yang memposting ini teman-teman bermazhab kepada Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mewajibkan niqab. Bahkan kata Ustadz Firanda,
Kalaulah perempuan itu cantik dan kecantikannya bisa menyebabkan fitnah kepada mata lelaki yang memandangnya, maka dianjurkan untuk menggunakan niqab. Bukan diwajibkan kamu harus bercadar, kamu harus begini, no, teman-teman. Jadi tidak diwajibkan, kecuali keindahan anaknya, keindahan saudarinya, keindahan istrinya itu bisa menimbulkan fitnah, ditutup. Kalau perlu, istri itu diam di rumah, keluar hanya seperlunya saja. Keluar misalkan kita mau belanja, cukup suami yang membelanjakan, istri biar di rumah saja untuk masak, keperluan anak dan lain sebagainya. Jadi ada tatanannya, teman-teman. Tidak semerta-merta diancam neraka. Celana isbal gitu ya. Kalau kita membahas isbal ini, teman-teman, ini sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Oh, orang laki-laki kalau isbal di neraka. Jangankan hal seperti itu, jangankan masalah isbal, teman-teman. Nabi Adam pun diturunkan, dikeluarkan dari surga hanya perkara makan buah. Ya, hanya perkara makan nih, perkara makan buah, hanya seperti itu. Bisa paham sampai di sini? Karena fitnah yang paling keji di antara semua umat muslim adalah perempuan, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Perempuan itu tempatnya fitnah. Sangat berbahaya apabila tidak dijaga dengan baik. Beginilah, teman-teman, ketika ada orang mengajak dalam kebenaran, dianggap sebagai suatu yang keras. Padahal Buya Yahya pun membenarkan. Yang benar itu ya mereka yang berjenggot. Yang benar itu ya mereka yang menggunakan celana cingkrang. Mereka yang benar itu adalah perempuan-perempuan yang menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, besar maksudnya, teman. Jadi lekukan tubuhnya tidak kelihatan, ya. Keindahan tubuhnya tidak kelihatan apabila dia memiliki tubuh yang indah. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kata Ustadz Firanda, kalau istri kalian, anak kalian, orang-orang terdekat kalian memiliki ya keindahan dari tubuhnya, wajahnya, tutuplah agar tidak menjadi fitnah. Begitu, teman-teman. Tapi enggak sekarang. Seolah-olah perintah untuk menutup aurat dengan baik dan benar dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi mereka. Ini kan sungguh terlalu, teman-teman. Sehingga apa, untuk menjatuhkan dakwah salafi harus dengan cara murahan seperti ini. Tapi saya yakin orang-orang yang mau berpikir cerdas, orang yang mau mengikuti nuraninya, pasti mereka akan sadar dengan dakwah sunnah seperti ini. Kenapa? Kalau kita membandingkan, perhatikan baik-baik, kalau kita membandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang katanya mengajarkan ilmu kejernihan jiwa, mengajarkan seksual kepada remaja, Fathul Izar, kita Fathul Izar, bahkan hal-hal yang sedemikian rupa, musik boleh, joget boleh. Bahkan di pondok pesantren diajarkan joget jingkrak-jingkrak perempuannya. Saya hitung 1 sampai 4, kalian lompat semuanya ya. Setuju semuanya? Ya, sampai sini siapkan dulu. Kita hitung. Lompat. Hey. Semuanya. Majelis-majelis sholawat di bawah pacaran. Ikhtilat laki-laki perempuan, sentuhan laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang memilukan seperti ini malah dianggap benar sama mereka. Bahkan dengan saking maraknya dan terulang terus-menerus kasus-kasus pencabulan, belum menyadarkan mereka, teman-teman, bahwa ada metode yang salah dalam pengajaran mereka. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalaulah saya menyatakan bulan Januari ini pasti akan ada kasus pencabulan, saya bukan peramal, bukan memastikan masa depan. Karena ibarat hujan, teman-teman, ketika terlihat mendung pasti akan turun hujan. Sama halnya dengan kasus pencabulan. Karena adanya ajaran-ajaran yang seperti ini, oknum-oknumnya jadi tergiur untuk melakukan fantasi-fantasi sontoloyo, dan akhirnya melakukan sodomi, melakukan pencabulan dan lain sebagainya. Miris, teman-teman. Jadi mari kita berpikir, mari kita kembali kepada yang hak dan jangan menuhankan hawa nafsu. Itu saja dari saya.